Pernah gak sih kamu nonton One Piece dan mikir, kok Luffy kayaknya jarang banget marah ya? Tapi sekalinya marah, itu ngeri banget. Kenapa? Dia bisa ketawa saat kelaparan, cuek saat diremehkan, tapi jadi murka total saat temannya disakiti. Hari ini kita bakal bahas sisi lain dari Monkey D. Luffy, seorang karakter yang secara gak langsung mengajarkan kita tentang kecerdasan emosi. Siap? Yuk kita mulai pelayarannya. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan kita untuk memahami, mengatur, dan menggunakan emosi secara positif. Daniel Goleman, salah satu tokoh utama yang mempopulerkan konsep ini, menyebut ada 5 aspek utama. Pertama, self-awareness, kesadaran diri. 2, self-regulation, pengendalian diri. 3, motivation. 4, empati. Dan kelima, social skill, alias kemampuan sosial. Nah, menariknya, Luffy, si bocah karet yang terlihat tolol ini, sebenarnya punya kelima-limanya. Dan itulah yang bikin dia bukan hanya kapten yang disegani, tapi juga manusia yang dicintai. Kalau kamu perhatikan, Luffy jarang marah untuk hal-hal yang berkaitan dengan harga dirinya. Saat dia dihina karena lemah, dia cuek. Saat ditertawakan, tertawa balik. Saat dia gagal menyelamatkan orang, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi coba lihat, dia murka besar ketika Nami yang biasanya kuat menangis dan bilang, "Tolong aku di Arlong Park." Dia mengamuk saat Robin ingin mati karena merasa tidak layak hidup. Dia melawan krokodil bukan karena sombong, tapi karena Vivi meminta tolong. Dan dia menghancurkan Denryubito dengan satu pukulan keras karena mereka menembak Hachan. Ini bukan kemarahan karena ego, tapi karena moral. Luffy marah saat orang lain, terutama teman-temannya, diperlakukan tidak adil. Marahnya bukan karena reaktif, tapi terukur dan hanya muncul kalau ada nilai yang dilanggar. Luffy tahu siapa dirinya. Dia tidak pernah sok tahu. Dia sering bilang kan ya, aku nggak ngerti hal-hal rumit, tapi dia tahu apa yang penting. Misalnya, saat Zoro diam-diam menyerap luka miliknya, Luffy tidak bilang apa-apa, tapi dia tahu. Dan dia diam karena menghormati keputusan temannya. Saat Sanji bertingkah kasar di Whole Cake Island, Luffy tidak membalas. Dia hanya menunggu sampai Sanji berdiri menangis dan meminta maaf. Itu bentuk pengendalian diri. Di saat banyak orang melawan emosi dengan emosi, Luffy memilih untuk menunggu, mengamati, dan hanya bertindak kalau waktunya tepat. Empati Luffy kadang gak disadari banyak orang karena dia terlihat santai dan asal. Tapi dia merasa dia menangis waktu Going Merry dibakar, padahal itu cuma kapal. Dia juga tahu saat teman-temannya sedang terluka, meskipun mereka tidak mengakuinya. Saat Usopp merasa tidak berguna, Luffy tetap menghargai keberadaannya dan bahkan berduel untuk menjaga harga dirinya. Saat Franky menangis karena kehilangan saudara dan rumah, Luffy tidak mengejek, dia justru mengajak bergabung. Semua itu menunjukkan bahwa Luffy adalah orang yang peka, tapi bukan peka karena perasaan sensitif, melainkan karena dia benar-benar memperhatikan orang lain. Lucunya, Luffy tidak pernah belajar teori. Dia nggak tahu soal emotional intelligence, tapi dia menghidupi semuanya. Dia punya mimpi besar, jadi Raja Bajak Laut. Tapi dia nggak pernah mengorbankan temannya untuk itu. Saat Usopp keluar dari kru, Luffy sedih tapi tidak memaksa. Saat Robin memilih mati, Luffy datang dan bilang, "Katakan bahwa kau ingin hidup. Ini bukan cuma cerita anime. Ini adalah gambaran tentang manusia yang punya emosional kualitas tinggi." Kita hidup di zaman di mana marah itu cepat, reaktif, dan mudah viral. Tapi Luffy mengajarkan kita satu hal, jadilah orang yang tidak mudah terpancing, tapi bertindaklah kalau ada yang disakiti.
Luffy mungkin cuma karakter fiksi, tapi lewat dia kita bisa belajar banyak, mengenali diri sendiri, mengendalikan emosi, menghargai teman, dan marah hanya jika itu diperlukan. Karena pada akhirnya, jadi kuat bukan cuma soal fisik, tapi soal bisa tenang saat dunia memprovokasi kamu. Kalau kamu suka bahasan seperti ini, yang bukan cuma soal siapa terkuat, tapi kenapa mereka bertindak seperti itu, channel ini cocok buat kamu. Dan di video selanjutnya, kita bakal bahas kenapa Sasuke selalu kosong meski sudah balas dendam. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar karakter mana yang menurut kalian paling dewasa secara emosional. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Nakama.